Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puja, puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salamnya kita limpah curahkan kepada Nabiullah tercinta, yakni baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, para alimin ulama guru-guru kita, dan alhamdulillah telah sampai kepada kita di nur Islam. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hari ini hari Rabu, tanggal berapa hari ini? Tanggal 25 Mei tahun 2022. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dengan agenda rutin ba'da qiyamul lail atau sebelum sholat fardu subuh, yakni bagian pembinaan bahasa, bagian pengobatan Qur'ani ala santri. Ya. Kenapa harus ala santri? Karena pengobatan Qur'ani ini banyak metodenya. Gitu ya. Sesuai apa yang Abi dapatkan, contoh salah satunya adalah daripada cabang Jam'iyah Ruqyah Aswaja. Abi tidak menyematkan ke sana karena memang ini ada doa yang lain. Pertanyaannya, pengobatan Qur'ani ini yang Abi terapkan di santri, makanya namanya pengobatan Qur'ani ala santri. Ini adalah salah satu kitab yang mana ini pun berisi tentang doa-doa penyembuhan, pengobatan yang digunakan pula kitab ini di salah satu pondok pesantren di Panggarangan. Di mana? Jadi jangan sampai khawatir doa-doa Qur'ani ini akan membuat kita itu jadi hal-hal yang negatif. Misalkan kita, iya mau kuatir ya doa iya, enggak kok, tenang saja. Ya, malahan doa ini pun diberikan ke anak-anak SD. Ke anak-anak SD. Kalau ini kan yang udah keluar SMA, ya udah jambrongan berangkat. Sudah senior. Ya, yang ini juga bangkotan sama ini ya. Ya, kemudian iya 2A gitu ya. Ini udah SMP semua. Jadi insya Allah pengobatan Qur'ani ini adalah pengobatan yang tidak akan membuat kita stres, tapi akan membuat kita insya Allah lebih dekat kepada Allah dan bisa membantu umat, membantu sesama. Itu ya. Ini kitabnya dari Cianjur, masih nyambung kepada Mama Seperti Gentur ya. Jadi ini harus semangat semua. Tidak ada ya ini untuk Abia pribadi, insya Allah ini sudah menurut Abia sudah merupakan kitab yang sangat tepat banget ya untuk dipelajari biar kita bisa bantu umat. Nah, untuk sementara waktu kita sekarang bagian store hafalan. Store hafalan pengobatan Qur'ani ala santri itu dengan judulnya apa? Doa apa? Doa apa lan? Mau doa apa? Yang sekarang mau dites doa apa namanya? Ya, doa apabila hendak tidur. Judulnya hendak tidur. Tetapi pemaparannya di sana fadilahnya yang pertama adalah tidurnya nyenyak. Yang kedua, terjaga dari jin yang jahil ya, yang akan mengganggu kita mau tidur atau sedang tidur tiba-tiba kita digusur. Banyak tuh ya. Kadang-kadang di snack video di YouTube, di aplikasi tertentu itu kadang-kadang yang tidur ada yang digusur, ada yang tiba-tiba kita tidur diselimut ikutan tidur jinnya. Tahu ya, pas dibuka ternyata ini aja berbaring di selimut barengan sama kita. Nah ini banyak CCTV sekarang udah modern banget. Yang ketiga apa? Terjaga dari sini dengan gangguan gaib. Tadi itu ya, dari gangguan-gangguan seperti itu. Kita tidur baik-baik, pas bangun sudah tarotol aja lu baru misalkan itu ya, imat ujung lain tiba-tiba bibir baru. Ada mah terkena gangguan sihir misalkan. Yang keempat apa? Menenangkan anak yang itu yang dipakai sebelum tidur, artinya kita usuk curik baik.
atau biasanya malam tengah peting tak ngek begitu ya. Ayo kita mah kalau nangisnya normal tidak jadi masalah. Ini khawatir ada gangguan goib, maka dibacalah doa yang hendak tidur ini kepada anak kita. Apa yang lagi berikutnya? Ya erep ya, terus gundam ya, ngigo berlebihan atau mungkin kerek ya, sambil segala cabut nyawanya gitu, misalnya gitu dari karena kerek overdosis gitu ya. Nah bisa doa apa lagi dan lain-lain ya, banyak orang inti nama itu masalah pernoloran dan dibahas gitu ya, yang mengganggu daripada kita, termasuk anu eta bae tunduh baik pegawai gitu kan. Doa anak ini harus hafal. Jadi ya Allah, itu mau belajar ya Allah gitu ya. Kita niatkan dalam hati doa tersebut menjaga diri kita. Bisi buama tunduh lain gara-gara diri kita, tapi karena diganggu oleh setan. Ayo ngomong hafal tertunduh. Ayo bagian belajar hamuai itu 10 kali. Nah, eta gangguan gaib. Ya, gangguan jin. Maka doa ini yang dibaca. Abi aneh ya, tadi mah salat abi cenah doa gampangan abi biasa bae bagian salat ieu. Bahwa anak tarahal hamuai berarti sudah diganggu oleh jin. Ya. Sebelum terhafalan kita bahas dulu sedikit ini bahasa Inggris ya. Oke, silakan dibuka buku catatannya. Jadi meskipun hari ini bagian pembinaan pengobatan Qur'ani ala santri ya, tapi kita bahas dulu ini, kemarin lupa nih. Bukan lupa sebetulnya karena waktu sudah terbatas ya, sehingga kita dibahas hari ini. Jadi di dalam berpidato, speech English namanya, berpidato bahasa Inggris, kita pertama salam, yang kedua muqaddimah yang pribadi sudah pada hafal ya. Muqaddimah pribadi sudah hafal? Insyaallah ya, ini nah gitu ya. Setelah itu baru penghormatan. Ini penghormatan, hormat. Hormat bahasa Inggrisnya namanya respect. Sering dipakai oleh orang-orang yang ikut serta di dalam memeriahkan hiburan di televisi, sinetron. Gue sama lo itu respect banget, misalnya gitu ya. Bahasa respect. Ya, gue itu sama anak lu tuh respect banget, hormat banget. Ya. Jadi respect. Jadi kalimat respect ini artinya hormat. Ya, ini namanya hormat. Hormat, rasa. Ya, hormat itu harga, menghargai, menghormati, menjunjung. Ya, itu. Maka kalau ada kalimat yang terhormat, maka bahasa Inggris adalah the respectable. Ya, bukan menghormati meja. Respectable, hormat kepada meja, rak. Bukan begitu. Ya. The respectable. Nah sekarang sebelum Abi terjemahkan satu persatu, silakan ditulis dulu cara pembacaannya. Di bawah ada kalimat. Ya. Kalau Mr. Halal duyu apa itu? Mr. Halal duyu. Di kita itu kadang ketemu tulis kakek Mas ya, selalu bilang gitu, halo Mister. Nah itu Abi pernah tanya langsung ke bulenya. Kalau ada orang Indonesia panggil halo mister itu udah pas apa belum? Belum katanya. Tapi kami selalu menghormati. Kenapa? Karena mereka orang Indonesia itu friendly. Friendly itu katanya santun. Nggak kenal. Padahal kalau di Amerika di mana itu kalau nggak kenal nggak bisa nyaut orang. Ya di Amerika atau di Inggris atau di Australia, di Afrika. Jadi kalau nggak sama-sama kenal nggak mau nyapa. Tapi Indonesia itu sok kenal. Iya, ya nggak kenal aja seneng. Oh halo Mister. Iya. Padahal baru pertama ketemu atau nggak boleh, kalau budaya luar tuh nggak boleh begitu. Ya. Makanya halo Mister itu nggak boleh. Santri itu nggak boleh halo Mister. Tapi hello sir. Sir, halo Pak. Bukan Mister. Mister itu adalah panggilan ungkapan penghormatan. Contoh namanya adalah Bastian. Maka untuk menghormati namanya Bastian, kita bilangnya Mr. Bastian. Artinya Pak Bastian. Understand ya? Paham ya? Jadi Abi tidak mau
santri Ponpes Riyadhah itu panggil ketemu bule itu halo mister atau hello mister atau hai mister, jangan. Tapi halo sir. Ya, menandakan halo pak. Ya, sir. Kalau mister itu harus ada namanya. Mister, misalkan Bastian, Mister Riko. Ya, hello Mister Riko. Jadi kalimat mister itu harus sudah tahu namanya dulu. Baru panggil mister. Ya, buat laki-laki. Kalau buat perempuan bukan mister, miss. Ya. Tapi harus tahu namanya dulu. Kalau nggak tahu panggilannya mem. Jangan dilanjut dulu ya. Sudah sampai mem. Jangan pakai gitu ya. Baik, itu ya. Itu alasan kenapa perempuan itu kenapa panggilannya itu, kan itu ibu-ibu banget gitu ya. Nah, ini hampir sama dengan jalan di kita. Kebanyakan jalan itu sebetulnya jalan tol ya, karena yang pakai motor bisa laki-laki. Ya, kalau yang pakai perempuan kan bukan jalan tol tapi jalan ya, gitu lah. Nah, oke, cara bacanya silakan tulis di bawah cara baca. Ya, cara membacanya. Jadi cara baca ini jangan kayak kita belajar kayak anak SD, jangan. Inggris nggak boleh nih. Respectable, headmaster. Itu nggak boleh. Harus lagi nih. The respectable head, nggak boleh juga. Kita ketemu sama orang, sebutnya kan what is your name. Itu kayak dieja, nggak boleh. Jadi harus tahu dulu ruang lingkupnya mana saja. Kita kan maaf, siapakah namamu atau siapa namamu? Nah, itu satu kalimat. Siapa namamu? Ini kalimatnya nggak mungkin, ini titiknya di ujung. Titiknya di sini nih. Ini satu ngalihap kudu beres juga udah repot ya. Tapi ini ada sekat-sekat. Ya, yang terhormat misalkan. Ya, Bapak Kepala Sekolah gitu. Nah, silakan ditulis dulu. Tulisannya the respectable. Kita bahasa genre dulu, nanti baru medok di Inggris kan. The respectable. Itu artinya apa gitu? Yang terhormat. Halo mister, apa kabar? Apa kabar? Hello sir, how are you today? Nah, gitu. Mereka senang kalau disapa, padahal cuma bisa segitu-gitunya kan mas. Model gitu, pas mereka nanya balik, kita diam aja gitu. Ya how's life misalkan ya. Yes sir. Nah, gitu. Jadi kita itu luar biasa, rasa penasarannya tinggi. The respectable headmaster dibacanya. Tulis cara pengucapan aja ya. Jangan disalah diri. Nah, apa yang Abia ucapkan yang kalian dengar tulis. Jadi itu metode menghafal bahasa Inggris. Udah kayak ngapal kena balik dia baik, apal-apal. Tapi cari kuncinya. Oh, tulisan nama tuh respectable dibacanya the respectable. Makanya orang bahasa Inggris itu bahasa munafik. Ditulisnya apa, dibacanya apa. Beda lagi, ya. Meskipun munafik, tapi bahasa Inggris tetap menjadi salah satu bahasa terbesar di dunia. Ya. Bahasa pertama itu internasional. Kalau kita nggak pakai ini, kita nggak bisa dakwah nanti. Dr. Zakir Naik, ya, pinter bahasa Inggris, tapi bukan dipakai nipu orang, bukan dipakai dakwah. Al-Quran dijelaskan dalam bahasa Inggris. And all of the teachers, and all of, and aja and terusnya and begitu ya, and all of the teachers nah, tentu saja of ketinggalan ya? Ya, of religion school. Ya, school. Bahasa yang didengar aja, bukan ngikutin ini, bukan. Jadi biar nanti menghafalnya gampang, kalau dihafal tambah ya, kalau diucapkan ku abu ya. Tapi nulisnya biasa, nanti ada bagian-bagiannya kita cara. Karena cara menguasai bahasa Inggris itu ada 4 poin.
Mata kelima. Ya, waktu Abia kuliah dulu yang pertama adalah speaking. Kita pinter nulis, kita pinter nulis, pinter baca, pinter mendengarkan, tapi nggak pinter ngomong percuma. Oh katanya dia pinter nih, suruh dakwah nggak bisa, gitu ya. Oh dia cerdas nih, ya disuruh tampil di depan, ini aja dianggapnya tidak bisa. Tapi meskipun punya ilmu seujung, makanya kata Nabi itu balighu anah walau ayat. Sampaikan, praktekkan walau kamu itu punya ilmu seujung kuku. Menandakan bahwa dengan penyampaian sedikit pun insya Allah berkarya pada ilmu banyak, kuliah kemana-mana, tapi nggak bisa nyemimpin umat. Ya, oh kita masa antren 20 tahun, ya, tapi nggak bisa mengajak orang berbuat baik percuma. Maka ilmunya tabdir, tapi itu tidak manfaat. Tapi Abia, misalkan saya mah bisanya cuma segini-gininya ilmu, sampaikan, kita bisa doa makan, sampaikan kepada 10 orang. Balighu anah walau ayat, sampaikan oleh satu ayat kata baginda Rasul. Itu cara jadi orang yang bermanfaat. Makanya kata guru Abia, Gus Ama menyampaikan, jika kamu ingin jadi orang baik, tinggallah di rumah, tidurlah di rumah, jangan keluar rumah. Kamu dianggap orang baik, karena nggak dianggap orang yang suka main keluar. Betul nggak kakek Mas? Ya. Tapi jika kamu ingin jadi orang yang bermanfaat, keluarlah dari rumah, bantu orang. Maka Nabi mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling mulia adalah manusia yang bermanfaat, bukan yang baik. Orang baik belum tentu manfaat. Orang yang bermanfaat bagi orang, pasti dia orang baik. Itu sudah harga mati. Maka Abia tekankan para santri, jadilah orang bermanfaat. Jangan bangga dengan ilmu cuma bisa segini-gininya. Ini mutim saya pinter matematikanya. SD dikuasai, punya adik kan laki-laki, ajarin. Untuk mengajarkan ilmu tidak usah jadi guru, nggak ada dalilnya begitu. Ya, nggak usah kita jadi guru dulu, jadi kiai dulu baru ngajarin, nggak usah. Kalau patokannya begitu kita nggak bakal bisa ngajarin orang. Kalau standarnya harus punya pangkat dulu, masya Allah. Ya. Nah, of religion school of, ya, tulis aja di sini, Ponpes Salafi Modern Riyadhah Kalam Syifa Banten Indonesia. Itu nama ponpes terpanjang kayaknya di Banten. Ya, itu banyak orang. Riyadhah Kalam Syifa, itu udah berapa kali? Riyadhah. Ini pun ada artinya, ini bahasa Arab. Bahasa Arab ini. Ya. Riyadhah itu ya artinya latihan, pembinaan, olahraga itu riyadhah. Kalam, berkata qala. Masa suka ada kalimat pembacaan kalam ilahi. Nah, kalam, ucapan. Jadi kalau udah dibina harus bisa ngomong. Ini dibina bahasa Inggris, dibina bagian dakwah, bagian muludan nggak bisa tampil. Nah, percuma kita di Riyadhah juga, ya kakek Mas ya. Jadi apa yang Abia sampaikan harus bisa dipraktekkan. Ya Allah. Kalam, syifa, obat. Apapun yang kita sampaikan untuk umat itu menjadi obat. Obat apa? Obat tidak usah menggunakan kapsul saja. Obat tidak usah doa saja, tapi apapun dia dapat menyentuh orang lain hingga orang lain terajak hatinya. Ya Allah, iya ya. Nah, jadi mereka jadi tahu ilmu kita, maka kita jadi obat bagi orang lain. Asyifa. Ya, di Banten ya kita dari Banten. Abia menamakan di sini Banten karena mungkin ada ponpes yang sama dengan kita, entah di mana mungkin, di Maluku atau di mana. Kita Banten Indonesia. Udah sampai sini ya. Lanjut yang ini, especially. Nah ini dulu dari Pak Aceh Awaludin, orang Jakarta ngajar di Semancil, di 1 kilogram. Apa artinya especially? Ya itu wabil khusus. Kalau bahasa itu wabil khusus. Khususnya ada kata spesial, spesial. Kita mah nyebutnya ini, ada kado spesial nih. Kita udah Inggris banget itu nyebut spesial. Makanya ya bahkan orang yang nggak pernah kuliah bahasa Inggris pun kakek Mas bisa tahu namanya gol, namanya out. Itu Inggris semua. Makanya orang Indonesia itu hebat luar biasa. Bahasa Inggris itu udah dipakai oleh anak-anak SD, oleh anak-anak kecil. Gol, itu artinya kan masuk. Kenapa nggak bilang gini, masuk? Itu pantas sana kita begitu ya. Bola yang keluar gitu ya, bola keluar nggak pantas, tapi out cina gitu ya. Wah
luar biasa. Itu Indonesia, ya. Negara Indonesia kita amal poin dipakainya bahasa Sunda. Makanya Indonesia itu luar biasa, ya. Negara yang paling kaya, tidak salah kalau dalam sebuah riwayat mengatakan bahwa lambang bendera merah putih sudah ada dalam hadis, kata Mas. Sudah ada dalam hadis merah putih itu, negara Indonesia sudah ada. Jangan salah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah ke Indonesia zaman dulu. Ini yang jarang, ini Abia baru bicara tentang masalah kenegaraan, belum bicara masalah zaman dulu, zaman para sahabat pernah nggak ke Indonesia? Jero eta mah jarang ada yang tahu. Gitu ya, Imam Bonjol, mereka para habaib semua. Curiah Rasulullah. Kenapa saya pembela Indonesia? Ada apa dengan Indonesia? Karena Indonesia menjadi pusat, nanti kata Mas, pusat sentralnya Muslim di dunia. Itu Indonesia, bukan di Arab, bukan Palestina, tapi Indonesia. Ya, kerajaan ada di Indonesia, bahkan anak-anak Nabi Sulaiman termasuk Roro Kidul pun, ya, itu kan. Nah, Roro itu Aurora, Roro, dikarenakan disebut Aurora susah, Roro itu adalah menikahnya Nabi Sulaiman dengan Ratu Bilqis, salah satu ratu jin. Ya, dikarenakan punya anak setengah manusia setengah jin, akhirnya dia pergi ke samudra Hindia, ke satu kita, ke Pulau Jawa. Ya, dia panggilannya Aurora. Orang Jawa nggak bisa panggil Aurora. Ini Roro. Ada kalimat nih, Roro gitu. Ini mah dalam terus. Nanti kita bahas ya, Mas ya. Kita Masya Allah, ini kita sejarah. Gitu ya. Nah, especially to Abia Afnan Said Al-Bantani. Tuh, ya. Mana yang pulang di? Kayaknya. Iya. Ada perlu kali itu. Itu ada yang mana ini? Al-Bantani sudah? As a guidance. Apalagi bisa as a guidance. Nah, kalau panggil huruf E dalam bahasa Sunda itu suka ada kutipnya satu ya. Itu membedakan antara E dan E. Ya. Ayah sere, ayah sere. Kalau E itu begini, C. Tapi kalau begini dibaca E, beda ya. Guidance of English language. Of English language. Of English language. Makanya waktu sekolah itu kudu rajin, jangan cuma belajar nulis. Di sekolah lah, biasa sekolah asal naik be. Dia emang belajar Inggris bahasa 10 bahasa mah ada ya. Ya, boro-boro kerja emas. Itu juga cuma segini hidupnya. Bebenangan waktu ini, waktu masih remaja kita ya. Padahal waktu itu kata Mas, Abia itu sekolah kan disuruh orang. Pengen biasa bahasa Inggris, ini pulang sekolah dari SMA itu kebayang. Kata orang kena kemana ulin baik modern gitu ya, yang beda. Kalau kita kursus, gitu. Ada? Ya, English language trainer. Kalau gitu ya. Trainer. Gitu. Oke, ya kan sudah tiba waktu dan kita sambung nanti ya. Demikian, alhamdulillahirabbil alamin. Sambung nanti. Jadi, part yang